Selamat siang, perkenalkan nama saya Raja Muhammad Adilsyah dengan NIM 422241130, program studi D4 Teknologi Rekayasa Robotika. Presentasi ini adalah tugas review eh, tiga jurnal internasional terindeks Scopus untuk mata kuliah sensor dan akuisisi data dengan tema besar noise sensor, Kalman filter, dan sensor fusion. Presentasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Topik satu membahas noise pada sensor IMU dan metode reduksi lewat lifting wavelet transform yang dioptimasi generic algorithm dari Alexandria Engineering Journal. Topik 2 membahas Kalman filter untuk reduksi noise sensor GPS dari GPS Solution. Topik 3 membahas sensor fusion, IMU dan kamera monokular dari jurnal sensor terbitan MDPI. Terakhir daftar pustaka dengan format IEE. Sebelum masuk ke detail, ini ringkasan pembandingan ketiganya. Ketiga jurnal terbit dari tahun 2023, semuanya open access sehingga isinya bisa saya verifikasi langsung tanpa hambatan akses. Dan semuanya relevan langsung dengan mata kuliah ini karena membahas sensor dari sudut berbeda. Pemrosesan sinyal murni, estimasi satu sensor, dan estimasi multisensor. Sensor yang dibahas juga berbeda, IMU, GPS, dan kombinasi IMU kamera, sehingga cakupan reviewnya tidak sempit hanya ke satu jenis sensor saja. Kita masuk ke topik pertama, noise pada sensor dan metode reduksinya. Jurnal ini membahas noise pada sensor inersial, akselerometer, dan giroskop di dalam IMU. Karakteristik khususnya, error per pengukuran kecil, tapi terakumulasi terus-menerus sehingga akurasi navigasi menurun seiring waktu. Saya akan jelaskan dari mana noise itu berasal, lalu bagaimana peneliti mengembangkan denoising berbasis lifting wavelet transform yang dioptimasi generic algorithm dengan alan variance dengan alat ukurnya. Judulnya Hybrid Noise Removal to Improve the Accuracy of Internal Sensor Using Lifting Wavelet Transform Optimized by Engineering Algorithm. Ditulis Alayan Mosafi dan Ayatollahi dari Iran University of Science and Technology. Terbit di Alexandria Engineering Journal Volume 80 tahun 2023. Halaman 326 sampai 341. Penerbit Elsevier Open Access. Saya memilih jurnal ini karena fokusnya persis pada sumber noise, sensor inersial, dan solusi lewat pendekatan software, bukan filter hardware, sehingga langsung relevan dengan materi akuisisi data di kelas ini. Dan usianya juga masih 3 tahun terakhir, jadi metodenya masih mutakhir. Untuk membuktikan jurnal ini terindeks Scopus, saya cek lewat Scopus Search dengan filter ISSN-nya 11100168. Karena indeksisasinya Scopus sebagai sumber bukan pada satu artikel, hanya pencarian menampilkan Alexandria Engineering Journal sebagai sumber terdaftar dengan publisher Elsevier. INS bekerja mandiri dari akselerometer dan giroskop untuk menghitung posisi kecepatan dan attitude, sehingga tetap jalan walau sinyal GPS hilang. Tapi, karena perhitungan bersifat integratif, error kecil di pembacaan sensor ikut terintegrasi dan menumpuk, inilah kenapa error giroskop berdampak paling langsung terhadap akurasi INS, karena kesalahan orientasi merambat ke perhitungan kecepatan dan posisi. Masalahnya, metode denoising konversial punya kelemahan masing-masing. Pendekatan statistik terlalu rumit secara matematis, pendekatan learning bergantung data, dan DWT dengan filter bank menambah beban komputasi. Padahal INS harus berjalan real time di perangkat embedded yang sumber daya terbatas. Untuk research problemnya, bagaimana mereduksi noise secara real time tanpa menambahkan beban komputasi. Ini alur metodenya. Mengacu pada Fig 3 di halaman 328 dan Fig 8 di halaman 331. Data mentah dari IMU masuk ke blok denoising yang diletakkan sebelum mechanization blok. Di dalamnya ada 3 tahap. Transformasi lewat lifting wavelet transform, penampilan komponen frekuensi tinggi lewat hard thresholding, lalu rekrutasi lewat inverse LWT. Yang membuat penelitian ini disebut hybrid
penulisan ini tidak memakai satu jenis wavelet tapi tiga, D4, DB4, DB6, dan HR. Masing-masing menghasilkan sinyal di noise sendiri, lalu digabungkan dengan bobot tertentu. Genetik algoritma di sini tidak menggantikan LWT dan tidak melakukan filtering sama sekali. Tugasnya hanya mencari kombinasi bobot terbaik dan ukuran terbaik itu ditentukan oleh Alan variance sebagai cost function. Hasil diukur dengan total variasi Alan variance mengacu pada tabel 4, 5, 6, dan Fig 14 di halaman 336. Untuk giroskop data dinamis, variasi turun dari 5,54 menjadi 1,10 dengan satu wavelet terbaik dan turun lagi ke 0,89. Setelah dikombinasi GA, perbaikan 83,99%, data statis turun dari 11,10 ke 3,16 atau 71,5%. Yang menarik untuk saya soroti, noise pada kondisi statis justru lebih besar daripada dinamis. Dan penulisan menjelaskan itu karena getaran kuat koper saat diam ini kontrainduktif pada kita asumsikan. Diam berarti lebih stabil. Akselerometer sengaja tidak dioptimasi GA karena noise-nya sudah jauh lebih kecil. Jadi optimasinya tambahan hanya menambahkan kompleksitas tanpa manfaat sepadan. Ini keputusan desain yang menunjukkan penulis sadar trade-off, bukan asal mengoptimasi semuanya yang bisa dioptimasi. Mengacu pada tabel 7, 8, dan Fig 21 di halaman 339. Kalau dibandingkan hanya dari nilai variasi akhir, DWT sebenarnya sudah cukup baik. 1,21 pada data dinamis, hampir setara LWT multi-level di 1,10. Jadi keunggulan LWT bukan pada hanya akurasi akhirnya, tapi pada beban komputasi. DWT butuh 4,63 eh, ms per sampel, sedangkan metode usulnya hanya 2,83 ms. Dan ini penting karena data dinamis masuk tiap 20 ms. Jadi prosesnya selesai sebelum data berikutnya datang. Penulis ini merancang dua unit wavelet bekerja paralel. Unit HR yang ringan menangani akselerometer dan giroskop, selagi unit DB4 yang lebih berat berjalan sehingga total waktu turun dari 126 T menjadi 101 T. Struktur denoising hybrid multi-level LWT dengan tiga basis wavelet konversiasinya dioptimasi GA. Variasi noise giroskop turun dari 5,54 ke 0,89 dan 11,10 ke 3,6. Keunggulan utamanya implementasi lebih sederhana dan eksekusi lebih cepat dibanding DWT. Dan sudah diuji sampai ke perhitungan posisi dengan lintasan yang lebih mendekati preferensi GPS. Rencana selanjutnya adalah integrasi ke GPS atau INS, implementasi FPGA, dan online learning. Ini pendapat pribadi saya terhadap jurnal ini, bukan ringkasan ulang dari abstrak. Kekuatan utama menurut saya adalah kesadaran penulis terhadap keterbatasan perangkat. Mereka tidak mengejar variasi terkecil semata dan keseimbangan antara akurasi dan waktu komputasi. Terlihat dari cara mereka menyusun dua unit wavelet paralel. Kelemahan yang saya lihat, konvesien hasil GA bersifat spesifik per sensor. Jadi kalau imunnya diganti, optimasi harus diulang offline dari awal. Sistemnya tidak adaptif atau karakteristik noise berubah saat operasi. Misalnya karena suhu atau getaran, untuk penerapan robotik, metode ini memang cocok sebagai pre-filter sebelum data IMU masuk ke odometri atau Kalman filter. Dan ini yang menyambung langsung ke dua topik yang berkaitan dalam presentasi saya. Selanjutnya kita masuk ke topik kedua, penerapan Kalman filter untuk mereduksi noise pada satu sensor jenis, yaitu receiver GPS satu frekuensi. Bedanya dengan topik satu, kalau tadi noise ditangani dengan wavelet sebagai data dipakai, di sini noise ditangani dari eh, dalam Kalman filter itu sendiri. Lewat cara filter menaksirkan seberapa besar noise pengukurannya. Penelitian dilakukan di lingkungan perkotaan tempat sinyal satelit sering terhalang gedung.
Judulnya Stochastic Modeling with Robust Kalman Filter for Real-Time Kinematic GPS Single Frequency Positioning, ditulis Rui Wang, Doris Becker, dan Thomas Hobiger dari Institute of Navigation University Stuttgart, Jerman, terbit GPS Solution Volume 27 tahun 2023, Open Access. Saya pilih jurnal ini karena fokusnya benar-benar pada Kalman filter yang diterapkan ke satu jenis sensor, dan ini diperbaiki spesifik pada bagian model noise-nya. Ini melengkapi topik satu yang menangani noise di luar filter. ISSN 1080 5370. Saya masukkan ke Scopus Search dan muncul sebagai sumber terindeks dengan CT-score 8,6, persentil 92%, peringkat 15 dari 201 jurnal di bidangnya. Ini menunjukkan jurnal ini bukan hanya terindeks tapi termasuk kuartil teratas. Jadi kualitas sumbernya kuat. Akurasi RTK sampai level sentimeter bergantung pada keberhasilan menyelesaikan integer ambiguity fase pembawa. Dan itu sangat dipengaruhi model stochastik, asumsi filter soal seberapa besar noise pengukuran model konvensional menaksir noise hanya dari sudut elevasi satelit, maka rendah elevasi dianggap makin bernoise. Asumsi ini masuk akal di lapangan terbuka, tapi tidak berlaku di kota, karena sinyal bisa terpantul gedung meskipun satelitnya berada tinggi. Muncul outlier dan carrier phase outage membuat situasi sulit. Jumlah satelit perkotaan sedikit kadang di bawah 4 sehingga membuang satelit bermasalah justru memperburuk geometri pengukuran. Mengacu Fig 2 di halaman 7. Metode dua lapis. Lapis pertama matriks R, konvariasi noise pengukuran tidak lagi dihitung dari sudut elevasi, tapi ditaksir adaptif dari residual pengukuran dan residual prediksi stage dengan teknik covariance matching. Lapis kedua robust IgG. Residual terstandarisasi dipakai mendapatkan outlier lalu bobotnya turunkan bertahap. Bagian yang menurut saya paling cerdas, outlier tidak dibuang, bobotnya hanya dikecilkan sampai 0,00001, karena kalau bobotnya 0, satelit itu efektif hilang dan geometri pengukuran rusak. Setelah itu ambiguitas diselesaikan dengan eh, lambda dan divalidasi lewat uji F ratio dan W ratio. Totalnya 6 skema dibandingkan. Mengacu tabel 3 dan Fig 4 di halaman 8 dan disimulasi dengan Aurelia Skidel. Outlier disisipkan tiap 50 epoch dengan 3 tingkat keparahan. Yang menarik kalau dibandingkan skema model elevasi dengan skema adaptif saja, angkanya hampir sama. 1,281 M versus 1,285 M. Jadi estimasi adaptif saja ternyata belum menyelesaikan masalah. Perbaikan besar baru muncul setelah IgG 3 ditambahkan turun ke 0,775 M. Yang lebih penting, saat tingkat outlier dinaikkan sampai level 3, dua skema pertama errornya membengkak sampai 2,96 M, sedangkan skema robust tetap di 0,86 M. Kontribusinya utama bukan pada akurasi rata-rata, tapi ketahanan terhadap gangguan. Mengacu pada tabel 5 dan Fig 8 di halaman 13. Data lapangan nyata di kota, perhatikan baris uji F ratio skema model di elevasi 53,72%. Skema adaptif saja justru turun ke 40,29. Estimasi adaptif tanpa perlindungan robust malah memperburuk keadaan karena error model ikut mencemari parameter stage sehingga ambiguitas epoch berikutnya gagal. Loss validasi begitu IgG 3 diterapkan. Angkanya melonjak ke 89,30. Memperlebar jendela estimasi sampai 2000 hingga 3000 epoch justru menghilangkan informasi dinamika dan menurunkan kembali sukses rate jadi lebih lebar bukan berarti lebih baik. Gamma filler dengan matriks R adaptif dipadukan robust IgG 3 yang bekerja pada residual pengukur sekaligus residual prediksi stage. RMS error
posisi turun dari 2,96 m ke 0,876 m pada tingkat outlier tertinggi. Sukses ratio F ratio naik dari 53,72% ke 89,30%. Temuan penting, matriks X berbasis elevasi memadai hanya bila sinyal bersih dan lingkungan kompleks. Estimasi aktif wajib disertai pengendalian outlier. Keterbatasan yang diakui, outlier disimulasikan normal, ambang C0 dan C1 masih empiris. Menurut saya, nilai lebih penelitian ini adalah pada cara mereka memperlakukan outlier, bukan dibuang, tapi bobotnya diperkecil drastis. Solusi yang aplikatif dan bisa dipinjam untuk sensor lainnya, tidak terbatas GPS. Saya juga menghargai kejujuran penulis ini yang tetap melaporkan hasil yang memperburuk F-ratio turun ke 40,29% tadi. Bukan hanya menunjukkan hasil terbaik, ini justru memperkuat argumen mengapa kedua komponen aktif tambah robust harus diperbaiki bersama, bukan sendiri-sendiri. Kelemahannya, ambang channel, C1, dan lebar jendela, estimasi masih empiris. Jadi kalau diterapkan ke robot dengan pola gerak berbeda, parameter itu harus dicari ulang. Untuk robotika, ini relevan untuk navigasi AGV di area gedung tinggi, dan drone, pemetaan perkotaan, serta konsep pembobotan residual bisa dipakai bersama metode denoising di topik satu. Selanjutnya kita masuk ke topik 3, sensor fusion. Penggabungan dua sensor atau lebih memakai Kalman filter. Jurnal ini menggabungkan IMU dengan kamera monokuler menghadap ke bawah dibantu sonar untuk ketinggian. Yang membuat kasus ini menarik, kedua sensor punya laju pembaruan sangat berbeda dari data kamera datang terlambat. Jadi masalahnya bukan hanya menggabungkan data, tapi menggabungkan data yang tidak sinkron. Judulnya Real Time Optimal States Estimation with Inertial and Delayed Visual Measurement for Unmanned Aerial Vehicle. Ditulis San Zhengzhou dan Li dari Hefei University, Tiongkok. Terbit jurnal Sensor terbit MDPI 2023. Open access. Saya pilih untuk topik ketiga karena benar-benar membahas sensor fusion dengan Kalman filter sebagai metode penggabungan, melengkapi topik kedua yang hanya satu sensor. ISN-nya 1424 8220. Saya masukkan ke Scopus, Search Journal Sensor muncul dengan CT skor 9,4 persentil, 51%. Peringkat 19 dari 206 jurnal bidang instrumentation. Jumlah dokumennya besar karena sensor jurnal berskala luas, tapi persentase artikel dikutip tetap tinggi, 84%. UAV butuh posisi dan kecepatan akurat, tapi GPS boros dan rentan cuaca. Kamera monokuler jadi pilihan karena ringan dan hemat daya. Tapi pengolahan citranya tidak instan. Pada sistem ini algoritma visual butuh 90 sampai 130 ms ditambah transmisi. Nirkabel total keterlambatan sekitar 90 ms. Bandingkan dengan IMU yang diperbarui tiap 10 ms. Jadi ada dua masalah sekaligus. Laju pembaruan berbeda, jauh dan data visualnya data terlambat. Kalau delaynya diabaikan, data langsung dimasukkan ke Kalman filter biasa, estimasi meleset, terutama di titik puncak dan lembah gerakan. Karena data posisi dan data inersia yang digabungkan sebenarnya berasal dari waktu yang berbeda. Mengacu Fig 5 dan halaman 8, tahap pertama memperoleh posisi dari citra fitur dideteksi dan dicocokkan dengan surf dipercepat GPU. Kebaruan pertama pada algoritma visual murni dan rotasi transisi sama dicari dari persamaan citra. Padahal rotasi sebenarnya sudah bisa diberikan IMU dengan akurat. Jadi penulis memasukkan attitude dari IMU yang sebagai parameter yang sudah diketahui. Akibatnya dengan bantuan sonar sebagai pengukur ketinggian, cukup satu pasang titik bersesuaian untuk menghasilkan satu observasi posisi. Algoritma yang lebih cepat dan lebih tahan terhadap pasangan titik salah.
Tahap kedua, hasil observasi digabungkan data aksel akselerometer lewat Kalman filter dengan state, posisi, dan kecepatan. Ini bagian inti. Eh, Penelitian mengacu pada Fig 6 di halaman 9. Ketika observasi visual tiba pada waktu KT, filter tidak langsung tidak langsung memakainya mengoreksi state saat ini. Karena data itu sebenarnya menggambarkan kondisi 200 ms yang lalu yang dilakukan mundur waktu pengukuran sebenarnya. Koreksi di titik itu, lalu prediksi maju kembali ke waktu sekarang, memakai data inersia yang tersimpan di buffer hasilnya tetap estimasi optimasi karena seluruh observasinya yang tersedia sudah dipakai. Karena prediksi yang langka berat kalau dihitung sekaligus, penulisan meringkas jadi input compensation term yang diperbarui iteratif tiap siklus kendali. Berkat itu, algoritma bisa jalan microcontroller Atmega 2560 bukan hanya di komputer. Mengacu pada tabel 1, 4, Fig 13, dan 15. Observasi visual mentah, error posisi 0,087 m, tapi error kecepatan besar 0,3784 m per second karena kecepatan diturunkan langsung dari posisi yang menarik. Fusion langsung tanpa memperhatikan delay justru errornya 0,1046 m, lebih buruk dari observasi mentah sendirian. Ini membuktikan menggambarkan sensor tanpa memperhatikan waktu justru merugikan. Setelah data diselaraskan, error turun ke 0,0829 m. Setelah kompensasi delay, ditambahkan turun tajam ke 0,036 m, sekitar 60%. Lebih baik dari observasi mentah, dari sedikit lebih baik dari Fein's mono. Grafik grafik dropout menunjukkan kelebihan lain. Saat data visual hilang 600 ms, estimasi tetap berjalan memakai prediksi dari data inersia. Solusi lengkap, estimasi gerak UAV, observasi posisi berbantuan IMU plus Kalman filter, multi-rate dengan kompensasi delay, RMSE posisi turun dari 0,0897 ke 0,031 m, RMSE kecepatan dari 0,3784 ke 0,11347 m per s, sedangkan lebih baik dari Fins Mono. Temuan pentingnya menggabungkan sensor tanpa menyelaraskan waktu justru bisa memperburuk hasil. Penyelarasan data dan kompensasi delay berkontribusi terpisah dan keduanya diperlukan keterbatasan. Gagal bila fitur citra terlalu sedikit. Noise visual masih dianggap tetap padahal sebenarnya berubah. Menurut saya, pelajaran terpenting dari jurnal ini adalah di baris kedua tabel hasil tadi. Fusion langsung tanpa memperhatikan delay lebih buruk daripada observasi visual mentah sendirian. Ini mengubah cara pandang saya terhadap sensor fusion, menambahkan sensor tidak otomatis membuat sistem lebih akurat atau kalau aspek waktunya diabaikan. Saya juga menilai pendekatan realistis karena delay tidak diasumsikan, tapi diukur lewat percobaan LED. Kelemahannya pengolahan citra masih di komputer darat sehingga sistem belum sepenuhnya mandiri dan seluruhnya metode bergantung ketersendirian fitur citra. Gagal di ruangan gelap atau lantai polos. Pola mundur lalu prediksi maju ini bisa dipakai untuk sensor lambat apapun, tidak terbatas kamera dan bisa dipadukan dengan topik satu. Data IMU dibersihkan dulu dengan LWT sebelum masuk ke tahap fusion. Ini daftar pustaka ketiga jurnal tadi, format IEE. Ditambahkan sumber Scopus untuk verifikasi indeksasi seluruhnya. Gambar dan tabel saya tampilkan berasal dari ketiga artikel tersebut dan sudah saya cantumkan nomor figur serta halaman di setiap slide-nya. Sebagai penutup, ketiga jurnal ini sebenarnya membentuk satu alur. Eh, Topik satu membersihkan noise sensor sebelum data dipakai. Topik 2 memperbaiki cara Kalman filter menaksirkan noise untuk satu sensor. Topik 3 menunjukkan cara menggabungkan dua sensor yang berbeda, laju dan waktu didatangnya data. Benang merahnya sebenarnya kualitas estimasi state sebuah sistem robotik ditentukan oleh seberapa jujur model kita terhadap karakteristik noise yang dipakai. Bukan sekedar sensor mana yang dipasang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya siap menerima pertanyaan. Jika Anda ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar.